Sekarang Tuhan berbicara kepada kami. Setiap kata dari firman-Mu memberi kuasa kehidupan bagi kami semuanya. Kami mau hidup dari nafas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami adalah hati yang lemah lembut. Hati yang bagaikan tanah yang subur. Karena kami membuka hati kami menerima Tuhan bekerja. Mari semua yang percaya membuka hatimu, katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, tahun baru Ibrani itu adalah tahun yang juga merayakan penciptaan dunia. Ya kan, saudara masih merasa bahwa dunia yang diciptakan ini memberkati kita semuanya? Atau sudah bosan mau pindah ke dunia yang lain? Puji Tuhan. Saya percaya saudara bukan hanya hidup, bukan hanya damai sejahtera, tapi engkau sedang hidup bagi tujuan kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya sorakan yes. Nah, waktu di dalam Alkitab kita diajarkan dengan pengertian ada 3, tapi 2 saja yang kita lihat adalah waktu yang disebut dengan kronos dan waktu yang disebut dengan kairos. Betul kita merayakan ulang tahun, kita diberi waktu, ya. Betul kita ingin hidup 120 tahun, nggak ada yang mau 120? Hah? Nggak mau ya? Udah lewat asuransi. Ya. Kita ingin umur panjang, kita ingin sehat, kita ingin bahagia, kita ingin diberkati, kita ingin selamat, tapi saudara berguna. Kronos berbicara tentang kuantitatif, artinya jumlah waktu. Ya, berapa lama kita hidup tentu bagi kita ingin hidup umur panjang. Tapi bagaimana kita hidup, ini tentu hal yang penting bagi kita semuanya, saudara. Kita bukan hanya menjalani, oh ya hari ini Minggu, besok Senin. Tapi kita juga sedang menerima kairos demi kairos. Apa yang menjadi kualitas demi kualitas yang Tuhan sediakan, saudara. Nah, orang Israel itu keluar dari Mesir, betapa dahsyat tangan Tuhan membebaskan. Betapa dahsyat tangan Tuhan memberkati, menolong. Tapi mereka tidak melihat kairos. Mereka hanya sibuk dengan mana yang turun dari langit, lalu bosan, lalu ngomel. Mereka hanya sibuk melihat air pahit, lalu ngomel. Mereka nggak lihat kairos Tuhan mengajari mereka untuk siap menerima janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Bukan tentang kemampuanmu yang membuat janji Tuhan terjadi. Tapi Tuhan sendiri berkuasa untuk membuat janjinya terjadi. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia berkuasa membuat janji terjadi. Tetapi mereka tidak menangkap kairos demi kairos yang Tuhan bawa mereka dituntun tiang awan, tiang api. Yang mereka dibawa Tuhan untuk naik ke gunung. Di gunung malah mereka gunakan waktu itu untuk sembah berhala. Saudara, mari saya perlu mengajak kita untuk melihat ini dulu. Supaya kita tidak hanya menjalani kronos dalam hidup kita. Tapi kita sedang menerima kairos. Kualitatif, kualitas kehidupan. Kita belajar dari kalender Yahudi, kalender Ibrani, kita sudah melewati tahun 5784. Apa kairos dari kalender Yahudi ini? Kalau kita mengikuti kalender 2024, apa itu 2024? Sesudah 2023, sebelum 2025. Terus apa? Nggak ada, udah selesai kan? Nah, orang Yahudi nggak punya angka, saudara, maka mereka sibuk dengan kairos. Mereka nggak punya angka. Nggak ada angka 4 gitu, nggak ada, saudara. Yang ada semua alfabetikal. Jadi ketika mereka sebut misalnya 5785, ya itu tulisan misalnya LIMA gitu kan. Nggak ada angka, saudara. Nah, 5784, angka 4 itu berbicara tentang pintu yang terbuka. Apakah jemaat Tuhan di tempat ini mengalami pintu-pintu yang Tuhan buka dalam hidupmu? Ada yang mengalami pintu karir terbuka, ada yang mengalami pintu bisnis terbuka, ada yang mengalami pintu jodoh terbuka. Di tengah situasi di mana kita bukan semudah itu, saudara, untuk mengirim orang. Baik itu juga secara personil maupun juga secara dana. Tapi tahun lalu, saudara, sampai dengan pertengahan itu
kita bersyukur sama Tuhan. Dari gereja ini, Tuhan utus menjadi missionary ke bangsa yang lainnya, saudara. Pintu Tuhan bukakan. Amin, saudara. Kita bersyukur, saudara, pintu Tuhan bukakan. Puluhan tahun gereja ini ada. Biasanya jemaat itu kalau habis ibadah, segera disuruh pulang. Cepet, keluar. Karena yang lain udah mau masuk nih. Tapi saudara, kita bersyukur, tahun lalu Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendapat berkat, tanah sebelah bisa ditambahkan. Sehingga gereja kita bisa lebih lagi membangun hubungan, fellowship, jemaat untuk daerah ini. Ya, mari kita perhatikan, saudara, pintu yang terbuka bagi bangsa kita Indonesia. Ini sejarah yang besar bagi bangsa kita yang harus kita hargai, kita perhitungkan. Karena ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di tengah dunia ini. Impian daripada founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, dia ingin memindahkan ibu kota negara kita dari Jawa, Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, saudara. Ini bukan hal yang gampang untuk bisa dilakukan, apalagi penduduk Pulau Jawa itu 40% lebih, hampir mencapai 50%, hampir setengah orang Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kita bersyukur tahun ini Tuhan buka pintu, saudara. Dari Java sentris menurut istilah presiden kita. Sekarang kita menjadi Indonesian sentris, saudara. Artinya apa, saudara? Semua punya kesetaraan di dalam Indonesia ini, saudara. Semua punya kesempatan yang sama di Indonesia. Doa-doa kita berharga di hadapan Tuhan. Sekarang apa hubungannya dengan kita anak-anak Tuhan, orang Kristen dengan posisi IKN ini? Yuk kita perhatikan peta ini dulu, saudara. Dunia, ini peta dunia, jadi Yerusalem itu ada di tengah. Ya, memang salib itu harus di tengah, saudara. Haleluya. Ya kan di Yerusalem kan Yesus disalib. Nah, menurut World Wide Watch, ya, jadi ini satu kegerakan doa yang sudah berjalan lama, saudara. Maka ini dibagi menjadi posisi-posisi untuk doa. Tetapi yang penting begini, saudara. Yerusalem itu memiliki 12 pintu gerbang. Ada pintu gerbang Java Gate, New Gate, Samuel, Damascus, Bethel, Lions, Golden Gate, Bethany Gate, Mount Zion, dan sebagainya. 12 pintu gerbang. Saya perhatiin ini di sini, ya. Nah, Indonesia itu pada awalnya ada di pintu gerbang Bethany Gate. Kenapa? Karena Jakarta masuk di Bethany Gate. Itu garisnya, saudara, dari Yerusalem tadi. Kenapa Bethany Gate? Karena memang Jakarta representasi dari ibu kota negara. 2024 posisi berubah, saudara. Ibu kota pindah ke disebut dengan ibu kota Nusantara. Dan akibatnya apa? Maka posisi Indonesia dari Yerusalem itu bukan lagi di Bethany Gate, tapi posisinya sudah di Golden Gate, pintu gerbang emas. Apa urusannya sih Bethany Gate? Ya, saya keluar dari gereja ini, pintu gerbang belakang, pintu gerbang depan kan apa? Beda, saudara, beda. Menurut nubuatan Alkitab, Yesus akan datang kembali menjejakkan kakinya. Di mana, saudara? Di pintu gerbang emas. Jadi posisi Indonesia adalah menjadi bangsa yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita rayakan Tuhan. Haleluya. Saudara, ini Golden Gate, ya udah pergi ke situ berkali-kali, saudara. Pertama kali saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena saya tanya, ini pintu gerbang emas, ini pintu yang utama di sana, saudara. Jadi ada banyak pintu lain, kayak ini pintu utama sana. Ini pintu yang utama. Kenapa kok di depannya ditaruh kuburan? Kuburan agama lain, saudara. Saudara tahu kenapa? Saking mereka percaya Yesus akan datang, maka mereka taruh kuburan. Karena mereka tahu Yesus itu katanya orang Yahudi, orang Ibrani. Orang Ibrani itu haram jalan di kuburan, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa mereka pun percaya Yesus akan datang kembali.
Ayo, saudara siap menyambut kedatangan Yesus? Benar. Kita lihat dulu saudara, seperti apa hari-hari kedatangan Yesus. Menurut Lukas 17 ayat 26 sampai 28, hari kedatangan Yesus yang kedua digambarkan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot ditulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 14. Yuk kita baca saudara. 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 14. Mari semua yang bernafas membaca Alkitab. 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oke, nah ini yang terjadi ribuan tahun lalu pada zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, saya mengajak saudara dibantu dengan daftar ini sesuai dengan daftar yang ada dalam ayat tadi. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, katanya demikian juga nanti hari-hari kedatangan anak manusia, hari-hari kedatangan Yesus. Yang pertama menurut ayat tadi isinya demikian saudara. Pertama mencemarkan diri. Yang kedua menghina pemerintahan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya kata yang dipakai meremehkan. Yang ketiga berani dan angkuh sehingga menghujat kemuliaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka berbicara buruk tentang martabat. Nah, 3 hal ini saudara, apa yang sedang terjadi saudara? Kalau ribuan tahun lalu itu terjadi, bagaimana dengan sekarang? Kita perhatikan saudara, orang mencemarkan diri tidak perlu lagi keluar, di rumah pun bisa mencemarkan diri. Bahkan katanya menghina pemerintahan Allah, meremehkan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah di Alkitab diajarkan ada 2. Yang pertama, keluarga adalah pemerintahan Allah. Bapak-bapak menjadi perwakilan Allah di dalam keluargamu. Bapak-bapak, engkau mewakili Tuhan di muka bumi loh. Amin. Engkau jadi imam di muka bumi ini. Engkau jadi kepala di muka bumi ini. Engkau jadi gembala.
Bapak-bapak, engkau adalah pendeta bagi keluargamu. Pemerintahan Allah yang kedua adalah apa? Gereja. I will build my church. Aku yang bangun gerejaku. Saudara, dua hal ini dari ribuan tahun lalu sudah mau diserang, dihancurkan oleh iblis. Tapi kita bersyukur saudara, Tuhan yang mendirikan gereja. Gereja sekalipun diserang, dihancurkan, tetap berdiri sampai hari ini. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Mari kita rayakan Tuhan. Haleluya. Lalu apa lagi yang terjadi pada zaman itu saudara? Kita perhatiin baik-baik ini saudara. Sama seperti hewan yang tidak berakal. Ngeri manusia saudara, katanya udah kayak hewan. Sama seperti binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi lahir, dibesarkan, ditangkap sama setan. Udah hidup menurut kehendak setan. Saudara tahu siapa orang yang hidup menurut kehendak setan? Bukan hanya dia mabuk-mabukan, berzina, berjudi. Tapi orang yang hanya mengaku Kristen datang gereja. Tapi tidak mau hidup untuk kehendak Tuhan. Itu namanya dia sedang ikut kehendak setan supaya manusia nggak hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, apa yang terjadi mereka katanya oleh perbuatan jahatnya, menghujatnya ini dia. Menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sekarang lihat orang komen-komen di medsos itu. Nggak tahu apa-apa main komen aja. Nggak tahu apa-apa main komen aja. Tapi kayaknya jemaat di sini nggak ada yang kayak gitu saudara. Di sini semuanya mendoakan. Ya kan. Oleh perbuatan jahatnya sendiri mereka binasa seperti binatang liar. Menikmati berfoya-foya pada siang hari. Wow. Mabuk dalam hawa nafsu saat mereka duduk makan minum bersama. Memikat orang-orang yang lemah, memperdaya jiwa-jiwa yang tidak stabil, yaitu dalam bahasa Inggrisnya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Ya, serakah, sulit untuk memberi, pokoknya semua mau. Kalau ribuan tahun lalu kejahatan dan kerusakan sudah sedemikian, bagaimana dengan sekarang? Tentu kita mau keadaan lebih baik sekarang. Tentu kita mau kita nggak mengalami kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan tadi saudara. Kita mau menjadi orang benar selalu. Amin saudara. Kita mau jadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau hidup menjadi orang benar? Saya tahu nggak mampu, tapi yang mau. Tuhan yang bikin mampu. Bapak, aku berdoa. Nggak ada kemampuan membuat kami bisa hidup jadi orang benar. Tapi kami mau Tuhan. Tuhan yang melihat yang mau. Tuhan bikin yang tidak mampu jadi mampu dalam nama Yesus. Mari yang mau hidup jadi orang benar. Apa resiko hidup jadi orang benar menurut 2 Petrus 2 tadi? Mari kita perhatikan satu demi satu saudara. Apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan orang benar? Yang pertama, diselamatkan oleh Tuhan sekalipun tinggal di tengah-tengah orang jahat. Haleluya. Ini kabar baiknya saudara, keadaan makin jahat tapi kita tetap ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Kita nggak ikut-ikut jadi jahat, kita nggak ikut-ikut jadi rusak. Yang mau katakan amin. Yang kedua, masih mau jadi orang benar? Terus menerus menderita. Oleh karena apa? Melihat cara hidup orang yang tidak mengenal hukum. Melihat cara hidup orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi kita lihat orang yang hidup seenak-enaknya aja saudara. Menurut hawa nafsunya. Kita menderita. Sekarang saya mau tanya, masih mau menjadi orang benar? Masih mau menderita? Lebih baik menderita karena hidup benar daripada menderita karena dosa. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Semakin saudara serius ikut Tuhan, semakin kau melihat perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan berarti kita tidak lagi di dunia. Kita bagaikan kapal selam di dalam tapi tidak tenggelam. Kita hidup di dunia di tengah orang jahat tapi kita nggak ikut jahat saudara. Kita tidak menghakimi orang yang berbuat jahat. Kita mau mendoakan mereka saudara. Melalui hidup saudara dan saya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu
karena setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Tersiksa jiwa kita. Dan ini janji Tuhan. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Ya, kita melihat semuanya itu, kita dicobain terus. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Mari terima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, secara manusia, saya pun pendeta, jujur saya bilang, apa saya mampu melihat manusia yang udah kayak binatang hidupnya, melihat manusia yang tidak lagi menghormati pemerintahan Allah, melihat manusia yang rusak, apa saya mampu? Ini faktanya, tak seorang pun yang mampu, tak seorang pun juga. Tapi mari kita masuk di tahun 5785. Ini Kairos. Mari saudara terima Kairos. Tahun Pei Hei. Katakan Pei Hei. Hei itu angka 5 saudara. Cara baca Hei itu begini. Itu Hei. Tuhan ganti nama Abram menjadi Abraham. H itu Tuhan bukan iseng saudara, cuma nambahin satu huruf di tengah nama Abram jadi tambah H. Kenapa? Karena Abram tidak lagi punya masa depan. Habis dia mati, dia nggak bisa punya anak lagi. Saudara, nasibnya berhenti sampai di situ. Tapi ketika Tuhan berikan nafasnya, Tuhan berikan anugerahnya. Anugerah Tuhanlah yang memberi kesempatan perubahan nasib kita terjadi saudara oleh anugerah Tuhan. Kata Hei artinya adalah anugerah. Boleh tarik nafas saudara sama-sama. Lalu itu Hei. Siapa yang di sini butuh anugerah Tuhan, kasih karunia? Saudara butuh kasih karunia Tuhan. Semenjak ada Hei kasih karunia, Abraham jadi punya masa depan. Bahkan keturunannya sampai hari ini tetap sekalipun diserang tetap punya masa depan. Tuhan sediakan kasih karunia for everyone. Grace for everyone. Yang mau percaya menerima katakan amin. Kita lihat seorang pribadi yang hidup dalam kejahatan, kerusakan manusia. Sampai Tuhan tarik nafas ngeliatnya gini. Gitu kira-kira. Alkitab mencatat Tuhan nyesal. Tapi bahasa Ibrani artinya Tuhan tarik nafas. Gitu kira-kira. Tapi ada satu orang yang mendapatkan nafasnya Tuhan. Hei-nya Tuhan. Kejadian 6 ayat 89 mencatat saudara. Ini dia. Yuk yang mau dapat kasih karunia kita baca sama-sama. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di tengah orang-orang yang jahat, Tuhan sampai... Tapi kasih karunia tetap tersedia. Nuh mendapat kasih karunia. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Dan saudara perhatikan, setelah Nuh mendapat kasih karunia, maka Nuh bisa hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Tuhan. Betapa sukarnya saudara pada zaman itu hidup benar, tidak bercela, di mana orang-orang hidupnya sudah menghina martabat kemuliaan saudara. Orang-orang meremehkan pemerintahan Allah, tapi masih ada yang mau bergaul dengan Tuhan. Saya percaya saudara, pergaulan saudara dengan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Dengarkan, bukan kelakuan Nuh, bukan.
Nanti kita akan lihat hasilnya saudara. Buktinya apa? Bukan kelakuan Nuh. Bukan karena dia lebih baik daripada orang lain. Bukan. Kasih karunia diberikan bukan karena manusia berkenan. Tapi karena Tuhan berkenan. Ngerti ya saudara ya? Ya. Apapun yang saya lakukan tidak mungkin membuat seorang raja Inggris, katakan Raja Charles, untuk menjadikan saya anaknya. Tapi ketika dia bilang, kamu tak angkat jadi anak, itu karena dia berkenan. Nah Tuhan yang berkenan memberi kasih karunia bukan karena perbuatannya. Tapi karena apa? Ini dia. Karena Tuhan sudah tahu bahwa Nuh akan percaya kepada Tuhan. Dan terbukti waktu Tuhan ngomong, Nuh taat perintah itu sekalipun perintah itu tidak masuk akal, sukar dilakukan. Perintah itu teramat janggal dan aneh. Nuh, bangun bahtera. Di mana? Di gunung. What? Bangun bahtera itu selalu di pinggir laut, di pinggir pantai, saudara. Saudara bikin pabrik kapal di gunung itu diketawain orang itu, saudara. Lalu Tuhan bilang, ukurannya sekian, besar. Lebarnya, panjangnya, tingginya, ruangan-ruangannya, detail semuanya. Lalu mungkin saudara Nuh bertanya, untuk apa Tuhan? Nanti akan datang air bah. Nuh bingung, air bah itu kayak apa? Karena zaman itu belum pernah ada hujan saudara. Jadi teramat aneh ini perintah, sangat sulit untuk dilakukan. Dan saudara bisa bayangkan saudara, apa yang terjadi kira-kira saudara. 100 tahun lebih Nuh membangun bahtera itu. Tuhan tahu. Ini sebabnya Nuh mendapat kasih karunia. Tuhan tidak mau kasih karunia itu sia-sia. Tuhan tidak mau kasih karunia itu dibuang begitu saja. Tuhan tahu siapa yang mau percaya dan taat. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Alkitab mencatat saudara. Nuh taat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Berapa saudara mau menerima kasih karunia? Percaya. 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 Apakah seorang anak percaya sama bapaknya? Bapaknya ngomong gak didengar. Apakah itu percaya? Bapaknya ngomong tidak diikutin. Apakah itu percaya? Kalau orang betul percaya sama Tuhan, Tuhan ngomong didengar, Tuhan ngomong diikutin. Yang percaya katakan amin saudara. Itu artinya orang percaya. Percaya pasti menghasilkan sesuatu. Kepercayaan yang benar akan membawa kita kepada hidup yang benar. Kepercayaan yang salah sebaliknya saudara. Gak mungkin orang percaya sama Tuhan itu sia-sia. Tapi sayangnya banyak orang ngaku Kristen. Bilang percaya, tapi Tuhan ngomong dia gak dengar saudara. Saudara mari saya mengajak saudara memperhatikan. Nuh 100 tahun, kasih tahu, hello, nanti air bah akan datang. Air bah apa yang kau bilang Nuh? Oh kalian nanti tersedia keselamatan. Keselamatan apa? Ini bahtera, kalian bisa masuk ke sana. Saudara tibalah hari di mana air bah akan datang saudara. Lalu diumumkanlah, ayo masuk ke dalam bahtera, masuk. Saudara, untuk yang masuk ke dalam bahtera tidak dicek kelakuannya. Tuhan gak ngecek kelakuan kita saudara. Tapi Tuhan sediakan keselamatan bagi kita. Amin. Siapa saja boleh masuk. Artinya apa? Siapa saja boleh mendapat kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya berlaku bagi orang yang di gereja, bahkan bagi orang yang di luar, bagi orang yang masih berbuat jahat. Tuhan sediakan kasih karunia, pengampunannya, oh saudara, pengudusannya, kasihnya tersedia. Ternyata nggak ada yang percaya sama Nuh. Wah memang berat jadi pendeta ini saudara. Nggak ada yang percaya Pak. Nggak ada yang percaya, padahal gratis masuk. Yang percaya siapa? Pinahan masuk. Blackie masuk. Gajah masuk. Saudara, apa yang terjadi? Lihat, kita butuh kasih karunia. 100 tahun lebih bahtera bisa dibangun. Tangan Tuhan menolong. Mereka selamat sekeluarga.
Yang percaya omongan Nuh cuman istri dan anak-anaknya. Maka itu peran suami-suami sangat penting. Suami-suami, engkaulah orang yang mestinya dipercaya oleh istri dan anak-anakmu. Bapak-bapak, jangan tuntut anakmu percaya. Jangan-jangan karena engkau gak percaya Tuhan, makanya dia gak percaya engkau. Ya. Saudara, luar biasa. Setelah mereka keluar dari bahtera itu, apa yang terjadi? Lihat manusia. Makanya jangan pongah. Kalau kita hari ini ekonominya baik, kalau kita hari ini kesehatannya baik, kalau kita hari ini rumah tangganya baik, mungkin menurut kita kelakuannya baik, jangan pongah, kita tetap butuh kasih karunia Tuhan. Siapapun hari ini yang semuanya baik-baik saja, hari berikutnya bisa berbeda ceritanya. Biarpun saya pendeta, saudara, saya tetap berlutut di kaki Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap tahu kalau bukan Tuhan, saya mudah rapuh, saya bisa jatuh. Betul, begitu mereka keluar, Nuh yang dipakai Tuhan hebat ini mabuk. Nah, anaknya Nuh yang namanya Ham melihat bapaknya mabuk. Ini anak udah diselamatkan Tuhan, tetap masih hidup dalam dosa. Dia lihat bapaknya, dia permalukan bapaknya. Saudara tahu apa hasilnya? Ham namanya. Ham ini sekarang menjadi bangsa yang hidup dalam kutub kesusahan, kemiskinan di Afrika. Itu berasal dari Ham. Kalau Sem dan Yafet menjadi bangsa-bangsa yang diberkati. Maka anak-anak muda saya kasih tahu. Saya kalau masih bisa hidupkan papa saya akan hormati dia lebih daripada waktu-waktu yang pernah saya hormati dia. Anak-anak muda, hormati ayahmu. Hormati. Apapun keadaannya. Engkau yang akan beruntung kalau engkau hormati ayahmu. Saudara, Sem dan Yafet hormati ayahnya. Dia gak datang melihat begini, saudara. Dia mundur, dia bawa kain, dia tutupin. Hormati pemerintahan Allah di dalam keluarga. Hormati ayahmu. Hormati ayah bukan kayak dunia. Kita lalu taruh buah mangga, ya buah pepaya kita sembah-sembah dia. Bukan. Ya. Hormati ayah kita, saudara. Sekalipun dia punya kelemahan, kekurangan, kesalahan. Karena kita yang akan mendapat blessing dari atas. Itu dalam pemerintahan keluarga, dalam pemerintahan gereja. Hormati gembala, hormati para pendeta. Saudara lihat sekarang di dunia media sosial, sesama pendeta saling serang, saudara. Sesama orang Kristen saling serang. Saya berdoa tak satu pun jemaat Tuhan di sini ikut-ikutan. Kita tetap menghormati hamba-hamba Tuhan, apapun keadaannya. Amin. Bahkan hari ini dengan tegas saya katakan, kepada pemuka agama lain pun kita harus hormati. Kenapa? Jangan-jangan dari saudara dan saya dia melihat Yesus itu nyata, lalu datang menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17. Saudara mau menerima kasih karunia? Ini dia. Kita baca bersama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dari kepenuhan Yesus. Bukan dari kepenuhan berkat Tuhan. Dari kepenuhan Yesus. Maka itu di gereja ini selalu fokusnya adalah all about Jesus. Karena apa yang memenuhi hidupmu itu yang akan memancar dari hidupmu, saudara. Dan ingat, Tuhan tidak hanya sediakan kasih karunia sekali, tapi Tuhan sediakan kasih karunia lagi, kasih karunia lagi, kasih karunia lagi. Hari ini kita sepertinya bisa berdiri. Hari ini sepertinya kita rasa kita baik-baik saja. Kita tetap butuh kasih karunia di hari yang akan datang, saudara. Amin, saudara. Kita butuh kasih karunia kepada kasih karunia. Dan kasih karunia itu bukan hanya perbuatan. Apa itu perbuatan? Ya, manusia bisa membuat
perbuatan kasih karunia. Orang yang berbuat jahat sama dia, dia masih mau tolong. Orang yang berbuat jahat sama dia, dia masih mau berkati. Itu kasih karunia. Tapi apakah ada saudara yang mau mati bagi orang yang berbuat jahat sama saudara? Nggak ada. Tapi Tuhan memberi kasih karunia kepada kasih karunia. Sekalipun Yesus ditolak, dia tetap mengasihi. Sekalipun Yesus dianiaya, dia tetap mengasihi. Sekalipun dia disalibkan, dia tetap melepaskan pengampunan. Itulah kasih karunia kepada kasih karunia. Nuh sudah diselamatkan, malah mabuk, tetap dikasih kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Yang membutuhkan kasih karunia, ada 3 cara hidup orang yang hidup dalam kasih karunia. Yesus mengajarkan ini dalam Matius pasal yang ke-6. Yang pertama, praying. Yang kedua, fasting. Yang ketiga, giving. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Praying yang karena kasih karunia adalah apa? Untuk kita intim dengan Dia. Yang kedua, saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia berpuasa untuk melatih tubuh hidup oleh roh. Hai tubuh, engkau harus terima kasih karunia. Jangan seenak-enakmu aja. Giving. Orang yang sadar hidupnya adalah kasih karunia. Maka apa yang terjadi? Dia memberi untuk menyatakan iman. Aku bukan pemilik, aku cuma pengelola. Jadi kalau saudara bagi seseorang berkat, orang itu tidak menghargai, engkau gak perlu tersinggung. Karena bukan punya aku kok, punya Tuhan. Jadi kenapa aku mesti tersinggung? Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Mari yang mengandalkan Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semua yang mengandalkan kasih karunia Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, engkau Tuhan memberkati. Mari terima Dia, Tuhan pemulih. Semua yang mau menerima berkat Tuhan katakan, engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan Yesus. Kalau ada kami yang datang keadaan kami sedang dalam kesukaran, kesulitan, mengeluh tidak ada gunanya, sibuk dengan mengata-ngatai keadaan sukar kami gak ada gunanya, tapi datang menghadap tahta kudus Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Jangan hanya bawa persoalanmu, bawa hatimu, bawa hidupmu. Tuhan tidak hanya mau mengubah yang di luar keadaan persoalanmu,
Terlebih lagi berharga hatimu Tuhan mau ubahkan. Dan ketika engkau datang dengan keadaanmu mungkin hari ini masih baik-baik saja. Tak satu pun kita membusungkan dada. Seolah kita mampu untuk tetap berdiri. Tapi kita mau mengandalkan kasih karunia. Hari ini bisa berbeda dengan hari besok. Tapi ketika kita mendapat kasih karunia, sama seperti Nuh, dia bisa tetap bergaul karena ada kasih karunia. Dia bisa tetap hidup tidak bercela karena ada kasih karunia, bukan karena dia mampu. Setelah dia diselamatkan pun dia masih lagi mabok. Tuhan tetap sediakan kasih karunia. Dan bagi kita kasih karunia itu begitu berharga. Sehingga kita bukan hanya mau tetap ditolong, diberkati, dilindungi. Tapi kita mau dibaharui, diubahkan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mau menerima perbuatan kasih karunia. Kita mau terima pribadi kasih karunia itu sendiri, yaitu Yesus. Dari kepenuhan Yesuslah kami mengalami kelimpahan kasih karunia. Dari kepenuhan Yesuslah kami boleh mengalami kasih karunia kepada kasih karunia. Kasih karunia mengajari kami untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, keindahan. Rancangan Tuhan yang ajaib, panggilan Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjalani kronos. Tapi kami boleh dibawa kepada kairos demi kairos yang dari Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ambil waktu ini 1 menit saudara. Kita hening sejenak. Renungkan firman-Nya. Biarkan Roh Kudus menulis dalam loh hatimu. Speak to us, Holy Spirit. Bicara kepada kami, Roh Kudus. Kasih karunia-Mu mengalir sehingga kami bisa hidup praying, fasting, giving. Manifestasi kasih karunia-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Respon kami, tanda kami percaya. Respon kami, tanda kami taat. Maka kasih karunia-Mu mengalir terus.